Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Oke, baik pemirsa TVRI Jogja yang dirahmati Allah, senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat bersua kembali tentunya di kajian yang selalu kita nanti, kajian yang insya Allah selalu menjadi inspirasi bagi semuanya. Dimana lagi kalau bukan di Tablik Islami, persatukan umat. Baik. Pemirsa TVRI Jogja yang dirahmati Allah dan juga ibu-ibu jamaah yang sudah hadir di studio, menjadi seorang perempuan adalah sesuatu hal yang mulia tentu saja, dan kita semua pastinya harus menaati syariat-syariat yang ada di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Nah, untuk itu bagaimana kita nantinya menjadi perempuan yang dapat selalu untuk bisa menjaga kehormatan dan menjaga marwah sebagai perempuan yang insya Allah menjadi perempuan yang menjadi sebaik-baiknya perhiasan dunia. Nah, untuk itu pada kesempatan hari ini pemirsa dan juga ibu-ibu yang sudah hadir di studio, kita akan ngaji bareng bersama dengan ustazah yang cantik, yang luar biasa, yang sudah hadir bersama kami di studio. Ada Ustazah Syahdara Anissa Ma'ruf, SPDI, MPDI, yang merupakan Ketua Umum Pimpinan Wilayah Nahdlatul Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mbak Nurma dan juga ibu-ibu yang sangat luar biasa. Aplaus dulu dong ibu-ibunya ini, Masya Allah. Sungguh luar biasa, mereka berjuang ke sini, kita belajar bersama ya Mbak Nurma nanti ya. Ustazah apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, semangat. Nah, sebelum itu supaya lebih afdol nih ngaji kita pada kesempatan hari ini, kita kenalan dulu dengan ibu-ibu Majelis Taklim yang sudah hadir di sini. Dari yang sebelah kiri dulu, ibu-ibu dari Majelis Taklim mana nih ibu-ibu sekalian? Kami dari Majelis Taklim Atoliyah Karangjati Sidoarjo Melati Sleman. Jamaah Atairiyah Rajin mengaji, sabar, tawakal, istiqomah. Masya Allah, istiqomah, insya Allah selalu istiqomah menjaga hijabnya juga nggih Bu nggih. Amin. Oke, sekarang kita beralih ke sebelah kanan, ibu-ibu dari Majelis Taklim mana nih ibu-ibu sekalian? Kami dari Madaniyah, Maingan, Potorono, Bangutapan, Bantul. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Monggo para jamaah sedaya nyadong berkah kang maha kuasa. Derek Tablik Islami TVRI Jogja, Bima alat persatuan bangsa. TVRI selalu di hati. TVRI Jogja terpatri di dada. Semakin jaya, 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 yes. Amin, mudah-mudahan ibu-ibu, terima kasih Ibu. Oke, Ustazah Syahdara, lebih afdol lagi kalau kita duduk nggih. Monggo silakan. Terima kasih Mbak Nurma. Baik pemirsa juga, nantinya kita akan belajar bareng, kita ngaji bareng terkait dengan hijab untuk menjaga kehormatan diri begitu ya. Nah, untuk yang pertama ini ya Ustazah, kita melihat dari fenomena yang sudah terjadi di sekeliling kita, bahwasanya hijab ini sekarang sudah banyak orang yang menggunakan hijab begitu ya. Bahkan ada yang menganggap hijab itu tren masa kini begitu Ustazah. Nah, sebetulnya nih Ustazah, mengapa kita itu sebagai perempuan diwajibkan untuk berhijab? Dan apa sih sebenarnya berhijab itu wajib nggak sih untuk kita gitu? Monggo Ustazah. Terima kasih Mbak Nurma, luar biasa pertanyaannya ya ibu-ibu, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita perlu tahu apa sih makna dari hijab. Hijab itu adalah penutup. Dalam konteks ini sebagai perempuan kita diwajibkan untuk menutup aurat. Jadi hijab itu bukan tren, tetapi hijab itu adalah perintah Allah. Yang mana kita semuanya harus mentaati perintah itu. Dulu sebelum Islam datang,
perempuan dalam keadaan yang sangat hina. Dilecehkan, direndahkan. Tetapi ketika Islam datang, kita tahu bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam senantiasa mendudukkan perempuan ke derajat yang mulia. Nah, salah satu upaya agar perempuan terjaga dirinya dari fitnah adalah diwajibkannya dengan berhijab, menutup aurat. Jadi dengan menutup aurat itu adalah sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kerendahan gitu ya yang dialami oleh perempuan itu sendiri. Betapa luar biasanya Islam menjaga perempuan untuk menutup aurat. Dalam hal ini adalah berhijab. Maka dengan berhijab insya Allah kita mendapatkan ketenangan dan insya Allah kita akan menjadi sebaik-baik perempuan. Karena dengan berhijab insya Allah akhlak pun juga akan mengikuti hijab kita. Niat kita berhijab adalah untuk mentaati perintah Allah. Sehingga jika ditanya hijab itu hukumnya apa? Jelas, wajib. Ya. Nah, maka ibu-ibu yang ada di sini, termasuk saya juga ibu, kita memiliki kewajiban yang sama, yaitu menginternalisasi nilai-nilai akidah, terutama kepada anak kita, karena menutup aurat, dalam hal ini berhijab, tidak bisa dilakukan secara instan. Tidak bisa dilakukan ketika mereka sudah balik, tetapi sudah kita mulai ketika mereka sejak dini. Ya. Dan sebagai seorang ibu, tentu kita akan menjadi role model. Dalam Islam, al-ummu al-madrasatu ula. Jadi kalau dari kecil kita sudah membiasakan anak kita keluar rumah, memakai khimar, berhijab gitu ya, insya Allah nanti pasti akan tumbuh pertanyaan ya, karena Allah itu kan melebihkan setiap manusia itu kan dengan akal. Kenapa ya kalau ibu mau keluar selalu berhijab itu ya? Oh ternyata ketika mereka sudah balik, oh ternyata berhijab itu adalah perintah Allah. Jadi ibu-ibu yang ada di sini, jangan sampai kita sebagai seorang ibu terlambat itu ya untuk menginternalisasi nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah. Dalam hal ini kewajiban pertama bagi seorang perempuan adalah untuk menutup aurat. Sehingga nanti ketika mereka sudah balik, mereka sudah mantap, tidak lepas gitu ya. Tidak lepas pasang, tidak lepas pasang, begitu ya? Tidak dalam keraguan gitu ya. Kenapa sih teman-temanku diminta menutup aurat sedang teman-temanku kalau keluar rumah tidak memakai aurat, tetapi kok saya harus menutup aurat ya? Pasti seorang anak akan bertanya seperti itu kalau kita membiasakan sejak dini gitu ya, sehingga ketika dewasa nanti mereka sudah mantap untuk berhijab karena hijab adalah perintah Allah. Dan itu begitu. Harus kita wajib hukumnya laksanakan begitu ya. Betul sekali. Ya. Nah, karena hijab ini tuh merupakan sesuatu hal yang wajib, memang perintah dari syariat agama Islam sendiri begitu Ustazah. Jadi bagaimana sebaiknya perempuan itu berhijab? Apakah boleh nih? Ada yang namanya cek bel ya kalau bahasa trennya, dicekek belakang begitu. Dicekek belakang gitu ya. Nah, itu diputar gimana sebenarnya? ke atas ke bawah gitu ya. Sebenarnya bagaimana sebaiknya perempuan itu berhijab? Apakah yang boleh diikat ke belakang atau memang harus yang menutup dada? Jadi berhijab pun kita juga harus sesuai dengan etika yang telah disyariatkan oleh Islam. Kita bedakan dulu hijab, khimar dengan jilbab. Kalau hijab itu terdiri dari jilbab dan khimar. Jilbab itu artinya adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh. Itu dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Kalau khimar itu berada dalam Quran surat An-Nur ayat 31, sedangkan jilbab, pakaian yang menutup seluruh tubuh ini ada dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Jadi berhijab itu artinya terdiri dari khimar dan juga jilbab. Tapi selama ini kita membahasakan jilbab itu kerudung ya. Nah, di dalam Al-Quran, terutama dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, makna jilbab itu adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh. Jadi bagaimana caranya berhijab dengan baik adalah berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh, terutama hadza wa hadza. Apa itu? Wajah dan telapak tangan. Kemudian dalam Quran surat An-Nur ayat 31 disebutkan diwajibkan untuk berkhimar. Khimar itu harus menutup kepala sampai menutup dada. Nah, syarat yang kedua adalah tidak diperbolehkan memakai secara
transparan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memperlihatkan lekuk tubuh. Iya, berarti memang harus ditutup begitu ya? Betul. Ya. Oke, betul. baik. Nah, ini terkait dengan bagaimana cara kita menggunakan pakaian yang betul dan juga jilbab yang benar. Nah, nanti apakah sih tujuannya kita untuk menggunakan jilbab itu sendiri? Tapi kita akan jeda dulu, Ustazah. Oke. Oke, baik pemirsa TVRI Jogja yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap di Tablik Islami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, mudah-mudahan tadi Ainun terima kasih sudah membacakan ayat suci Al-Quran, dan juga mudah-mudahan untuk kita semua yang mendengarkan juga mendapatkan cipratan keberkahan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustazah, Ya. terkait dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang tadi sudah dibacakan oleh teman saya Ainun, kira-kira apa sih pesan apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59? Oke. Sungguh luar biasa ya, Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Ini surat cintanya Allah kepada perempuan gitu ya. Jadi ini punya pesan yang sangat mendalam. Wahai Nabi, gitu ya, hendaklah perintahkanlah kepada istri-istrimu, perintahkanlah kepada anak-anak perempuanmu, perintahkanlah kepada istri-istri orang mukmin. Kita termasuk di dalamnya mendapatkan perintah itu untuk menutup aurat. Jadi ketika kita menjalankan perintah Allah untuk menutup aurat, maka tujuan utamanya adalah untuk menjaga kehormatan diri, untuk menjaga kemuliaan diri. Dan tentunya dengan menutup aurat, insya Allah kita semua akan menjadi tenang, tentram untuk menjalankan kehidupan ini. Karena pasti semuanya tujuan utamanya adalah mendapatkan ketenangan di dunia maupun di akhirat. Maka ketika berhijab, pasti ada perbedaan ketika belum berhijab. Karena dengan berhijab kita akan terlindungi. Maka fungsi dari hijab itu bukan untuk perhiasan, tetapi adalah untuk melindungi diri kita. Kita adalah perempuan yang sangat dimuliakan di dalam Islam. Maka ketika Islam memerintahkan kita untuk berhijab adalah dalam rangka untuk melindungi diri kita dari fitnah. Ya, melindungi diri dari fitnah dan segala godaan apapun yang ada di dunia, begitu ya Betul Ustazah? sekali Mbak Norma. Ini kayaknya audiens di sini, ibu-ibu jamaah sudah ingin banyak yang bertanya. Masya Allah, gitu. luar biasa. Oke, baik, kita persilahkan dulu dari ibu-ibu Majelis Taklim untuk bisa bertanya. Ada yang ingin bertanya? Silahkan Ibu. Wah, banyak sekali Ustazah. Oke, monggo Ibu silahkan salah satu yang ingin bertanya.
Ya, sebelumnya terima kasih yang diberikan waktu kepada saya. Saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Bu Ustadzah Anissa, boleh nyebut Anissa ya. Ini saya mau bertanya itu tadi tentang hijab. Hijab tadi sudah dijelaskan oleh Ustadzah Anissa yang jilbab sekarang ini kan bermacam-macam. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang malah ini ya pas-pasan gitu loh. Nah, yang saya tanyakan di sini, menurut syariah atau aturan dalam agama, hijab yang betul itu yang bentuknya bagaimana? Apa yang besar tadi yang segini, yang masih ditutup sini, atau yang ini sedang-sedang, atau yang kecil gitu. Karena ini loh, saya kan punya suatu siswa ya. Siswa saya itu ya sering kalau pada saat duha itu diadakan raya hijab. Karena anak-anak itu berikan ini hijab itu malah dilempit-lempit itu jadi kecil. Jadi ini menutupinya tidak semua ya. Okay. Kan yang harus ditutup itu yang kedua gunung itu toh. Tapi itu masih agak kelihatan ya itu. Nah, yang benar ini yang mana? Apakah saya ini dalam meraya kepada anak-anak saya itu betul? Ya, sekian itu pertanyaan dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kita tahan dulu, kita beralih ke majelis taklim atau hiriyah. Monggo silahkan Ibu untuk memberikan pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya? Oh, banyak sekali. Oke, salah satu aja ya Bu ya. Oke, monggo silahkan yang ingin bertanya, yang paling awal tadi angkat jarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan untuk bertanya masalah jilbab ya. Begini Ustazah, ada di dalam surat Al-Ahzab apa ya gitu, ada pernyataan bahwa hijab itu membuat kita untuk tidak diganggu. Akan tetapi saya kepingin tahu siapa saja yang boleh untuk melihat aurat kita. Maksudnya kalau kita tidak berhijab itu siapa saja yang boleh melihat kita untuk tidak pas waktu kita tidak berhijab itu siapa saja. Oke. Begitu ya? Ya. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan. Dari Ibu siapa Bu? Ibu Herudin. Ibu Herudin. Ibu Herudin. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu. Monggo silahkan untuk duduk kembali. Oke, baik Ustazah, tadi pertanyaan yang pertama adalah terkait dengan menurut syariah, apakah bagaimana sih cara kita itu untuk berhijab dan sebenarnya hijab yang seperti apa sih yang diperbolehkan oleh syariat agama Islam? Iya, terima kasih. Memang tidak dapat dipungkiri ya, model himar sekarang itu sungguh luar biasa ya. Ada yang pakai kembang, jepet, penitinya harus satu lusin mungkin ya untuk membentuk sampai semodern itu gitu ya. Namun di sini kita tidak lupa syaratnya, syarat yang sesuai dengan syariat Islam. Apa itu syarat berhijab sesuai syariat? Yang pertama adalah menutup aurat seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Terutama himar itu harus sampai menutup dada. Nah, itu dalam Quran surat An-Nur ayat 31 harus dijulurkan sampai menutup dada. Nah, tadi misal ada pendek, berarti harus ada kain yang harus menutup. Jangan sampai leher kelihatan karena itu juga termasuk aurat gitu. Boleh dimodel gitu ya, tetapi harus dengan syarat tidak menunjukkan lekak-lekuk tubuh.
tidak transparan, dan juga longgar. Dan yang boleh dilihat oleh orang lain itu adalah wajah dan juga telapak tangan. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini tadi terkait dengan siapa saja sih yang boleh melihat kalau kita tuh nggak pakai kerudung atau nggak pakai jilbab begitu Ustazah? Oke, tentu saja di ranah keluarga, Ibu, yang boleh melihat aurat kita, yang paling pertama dan yang paling utama adalah suami, kemudian anak-anak kita diperbolehkan, tetapi kalau ada saudara lain gitu ya. Nah, ini memang perlu hati-hati. Kalau misalnya di dalam rumah ada keluarga selain kita. Dan tentunya memang yang paling aman itu memang keluar kamar kita sudah siap sedia. Kalau orang Jawa itu namanya jilbab cemplung gitu ya. Jilbab cemplung itu kalau misalnya ada paket gitu ya. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang hobi belanja gitu ya. Itu kita harus siap sedia gitu ya. Karena kita kadang berpikir dia itu nasabnya dari turunannya siapa sih Pak? Lah kelamaan gitu kan. Dalam hal ini kita harus siap sedia di dalam rumah untuk memakai himar gitu ya. Jilbab cemplung itu tadi ya, himar cemplung itu langsung bles gitu ya. Keluar rumah, nyapu di halaman, sudah menggunakan jilbab gitu ya, jilbab instan kalau bahasanya di sekarang. Oke, baik Ustazah, kita akan break dulu, nanti kita kembali lagi ya Ustazah ya. Baik Pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Tablik Islami, mempersatukan umat. Baik Pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, kita masih bersama dengan Ustazah Syahdara Anissa Ma'ruf, masih dengan tema hijab untuk menjaga kehormatan. Nah Ustazah, untuk selanjutnya nih Ustazah, lebih dulu mana sih sebenarnya Ustazah kita itu menghijabi akhlak kita atau kita berhijab untuk menutupi kepala, rambut dan sebagainya itu Ustazah? Iya, sering saya mendengar kalimat begini, belum dulu deh berhijab karena akhlak saya belum bagus. Nah, sering nggak ibu-ibu di sini begitu. Nah, jadi yang harus kita pahami di sini adalah orang Islam belum tentu beriman. Ketika orang Islam dia beriman, maka prinsipnya adalah kami mendengar maka kami taat. Artinya ketika kita sama-sama mendengarkan tadi ya surat Al-Ahzab 59 tentang perintah dan diwajibkan kepada perempuan untuk berhijab, maka kita sebagai muslimah atau perempuan yang beriman harus melaksanakan. Tapi ada pula golongan orang Islam yang belum beriman. Nah, ini sering dengan melegitimasi seperti itu. Akhlak saya belum bagus, maka saya belum pantas untuk berhijab. Artinya apa? Dia mendengar, tetapi belum siap. Padahal sebagai orang beriman harus siap. Siap apa? Dengan perintah Allah. Sudah jelas kan? Al-Ahzab 59 diwajibkan untuk kamu, istri-istrimu, anak-anakmu, anak perempuanmu, istri-istri orang mukmin untuk berhijab. Termasuk dengan kita semua ya, untuk menutup aurat supaya menjaga kehormatan diri dan menjaga marwah begitu ya tadi yang menjaga disampaikan marwah oleh perempuan. Nah, untuk yang terakhir nih Ustazah, bagaimana tips dan triknya supaya kita ini istiqomah untuk menggunakan jilbab? Nah, istiqomah ini memang sulit ya. Nggak seperti semulus jalan tol gitu ya, Ibu. Cuman di sini gerakan hijab itu yang paling efektif dan efisien itu adalah dimulai dari keluarga. Keluarga adalah benteng pertama dan yang paling utama untuk mendidikkan anak-anak kita untuk menyadari bahwa hijab itu adalah perintah dari Allah. Maka di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa anak harus diperkenalkan sejak dini. Dia akan sering melihat ibunya setiap hari, kenapa kalau mau keluar harus pakai himar dulu. Dia akan terbiasa gitu ya. Pendidikan anak usia dini tentang menutup aurat itu memang sangat penting gitu ya. Tapi remaja sekarang kalah dengan anak-anak gitu ya. Jadi dari keluarga dulu begitu ya Ustazah. Keluarga penting banget. Penting untuk mencontohkan seorang ayah pun terbaik begitu sekali. ya menggunakan jilbab supaya nanti ke depannya
anak-anak kita akan bisa mengikuti langkah Betul dari sekali. orang tua. Betul, begitu Mbak ya, Nurma. Ustazah? Jadi nggak hanya peran ibu ya, Ya. peran ayah itu juga sangat penting. Oke. Ketika beliau memberikan nafkah, silahkan beli pakaian yang bisa Iya. untuk menutup aurat. Iya, Penting betul, banget untuk betul. memesan Baik. seperti itu kepada istri dan Ya, anaknya. jadi dari keluarga dulu, baru nanti pas keluar dari masyarakat udah sendirinya dengan menggunakan Sudah hijab mandiri, itu mantap. gitu ya. Oke, baik, terima kasih Ustazah atas waktunya, terima kasih atas kasih. ilmu yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Terima kasih, Mbak Nurma. bermanfaat untuk kita semua. Ustazah juga mendapatkan pahala dan kita semua juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ibu-ibu sekalian yang sudah hadir di studio untuk mengikuti kajian pada kesempatan hari ini. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya Ibu-ibu. Oke, baik pemirsa TVRI Jogja yang dirahmati Allah. Terima kasih sudah menyaksikan kami dan mengikuti kajian kami pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Nurma Sinta dan juga Ustazah Syahdara Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.